Halo Mbak Eva, apa kabar Mbak? Sehat Mbak? Alhamdulillah, Nah, alhamdulillah. Mbak Eva sebagai pakar kriminolog, saya mau nanya dulu sebenarnya. Sebagai orang awam, saya pengen tahu dari data statistik di masa pandemi ini selama setahun, itu tingkat kriminalitas tuh sebesar apa Pak? Setinggi apa Mbak? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari data statistik yang ada sih ya, sebenarnya pergeserannya kita belum melihat ke konteks apa komparatif dengan masa-masa sebelum pandemi. Ya, kalau mau barangkali sih prediksi saya ya tidak jauh berbeda, hanya barangkali variasinya. Ya, variasinya yang agak sedikit bergeser. Variasinya, walaupun di tengah Betul. kondisi pandemi ekonomi sulit, tapi tidak jauh berbeda dengan sebelum pandemi gitu Iya, Mbak. iya. Variasinya Tidak. itu kira-kira apa Mbak kalau yang sekarang? Gini, kejahatan-kejahatan barangkali ini agak klasik ya. Dengan kalau sebelum pandemi kan kita heboh dengan misalnya pedofil, Oke. kasus kekerasan terhadap anak gini ya. Itu ingat kasus Yuyun dan sebagainya itu marak sekali ya. Tapi kemudian sekarang lebih banyak kita bergeser pada kejahatan-kejahatan di sektor-sektor ekonomi gitu ya, mulai dari atau di bidang-bidang kesehatan gitu, mulai dari kemarin yang isunya vaksin palsu atau isunya seperti masker dan lain sebagainya gitu ya, penipuan gitu ya, penipuan pengadaan masker. Itu saya kira itu yang kemudian mewarnai ya cerita atau apa data-data mengenai kejahatan yang memang mengemuka. Meskipun ini masih barangkali di lapisan manis kuetar yang paling atas ya, Iya. karena data yang di bawahnya belum terlihat. Berarti ada tugas baru ya Bu di kepolisian Bu ya. Yang tadinya menangani perampokan sekarang masker apa gitu. Nah, iya kelihatannya ya kalau kita lihat ini kan TNI, Polri semuanya Sibuk. itu dikerahkan, sibuk sekali untuk kemudian pengamanan. Pengamanan kemarin mudik, Yep. itu sudah melelahkan luar biasa ya. Kemudian sekarang mengawal vaksin-vaksin ke berbagai daerah supaya kemudian cepat sampai ke sasaran. Belum lagi kita bicara soal katakanlah bantuan sosial, ya penyaluran bantuan sosial yang juga melibatkan satuan-satuan pengamanan yang luar biasa. Bu, sebenarnya saya penasaran nih. Penasarannya sebenarnya saya mau tanya tentang eh, kriminalitas di bidang perampokan Bu. Kalau dulu kan tuh orang ngerampok, mencuri itu eh, jadul, pakainya golok, ya kan, pakainya celurit. Kalau sekarang udah mulai ke senjata api Bu. Nah itu menurut Ibu seperti apa? Ada peralihan modernisasi mungkin? Ya, Gimana, Bu? kalau saya ngelihatnya gini, memang regulasinya di Indonesia belum berubah. Ya artinya apa? Kita barangkali tidak seperti di negara lain yang lebih longgar untuk kepemilikan senjata api. Terus terang di kita agak ketat, Mas. Karena satu hanya orang-orang dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu kan, olahraga atau kebutuhan pengamanan-pengamanan dalam kepentingan pengamanan negara atau pengamanan yang dianggaplah orang-orang yang memang membutuhkan pengamanan khusus gitu ya, seperti barangkali kepala-kepala perusahaan atau barangkali pengamanan di dalam sektor perbankan itu yang kemudian difasilitasi untuk bisa mengakses atau memiliki ini. Di samping kan asesmennya juga nggak gampang. Kalau saya misalnya ditawari gitu ya, tes psikologis barangkali saya lulus enggak saya juga nggak tahu ya, karena saya bisa jadi punya kemampuan nggak untuk mengendalikan diri penggunaan itu. Itu kan juga bagian dari asesmen. Itu maksud saya Bu, jadi banyak perampok yang dulu menggunakan senjata tajam, sekarang menggunakan senjata api. Apalagi nih, Ibu tahu nggak, di tengah video yang viral di Pademangan itu Bu, ya kan, merampok dengan cara menodongkan senjata api. Di siang bolong Di pula. siang bolong. Nah itu menurut analisa Ibu deh, sebagai pakar kriminolog seperti apa? Gini, kalau kita ngelihat ada beberapa sisi, ya, beberapa sisi yang harus kita cermati. Satu, ini kan kasus ibaratnya kasus yang bukan menjadi fenomena,
gitu ya. Dia bukan merupakan kajian yang apa namanya kejadian yang beruntun gitu ya. Tapi di sisi lain kita melihat kepada penggunaan senjata apinya. Ya, kalau kita lihat dari video itu barangkali agak lebih detail gitu ya. Gaya tubuh, bahasa barangkali bagaimana bahasa tubuh bagaimana si orang yang memegang senjata api ini. Ke arah mana itu diarahkan. Itu kan menunjukkan kualitas diri dia. Apakah dia seorang profesional yang biasa memegang itu atau tidak. Nah, ujungnya kemudian siapa yang memberikan dia akses untuk memiliki itu. Itu yang pertama kan. Yang kedua di siang bolong. Nah, itu dia, Bu. Artinya dia sangat yakin bahwa kejahatan yang dia lakukan itu sudah dihitung. Ya, sudah dicermati mengenai resikonya. Orang kan kalau melakukan sesuatu, apalagi itu kejahatan, yakin aman baru dia lakukan gitu. Kalau tidak dia nggak akan melakukan itu. Ya, artinya resiko sudah dia hitung. Kenapa? Nah, dari sisi sini kita melihat bahwa orang ini memang orang yang barangkali dia adalah bagian dari sindikasi, dari organisasi yang sudah mempersiapkan satu jenis kejahatan dengan kemudian memberikan fasilitas seperti senjata tadi. Barangkali juga pelatihan ya. Pelatihan sampai melukai. Pelatihan melukai bagian mana yang harus di apa namanya dilukai supaya tidak menghilangkan nyawa, kan artinya seperti itu, karena targetnya misalnya hanya target ekonomi. Itu kan juga bagian dari hal yang bisa kita lihat dari karakteristik pelaku. Nah, kalau melihat dari bagian yang dilumpuhkan di bagian kaki itu, Bu, kenapa di kaki? Itu menurut Ibu seperti apa, Bu? Itu kita hanya bisa membaca motif barangkali. Ya, motifnya ini bukan dalam konteks bahwa katakanlah ada motif lain seperti kemudian pembunuhan, balas dendam, kan biasanya seperti itu, gitu. Tapi dia semata-mata untuk memudahkan dia di dalam mengambil apa yang dia inginkan, yaitu uang. Hanya itu saja. Hanya kok kita memang lucu ya kalau kita lihat uangnya nilainya berapa sih, gitu ya, dibanding harga pistol mahalan mana. Ya, itu. Tapi menarik karena bisa jadi kan kalau kita bicara faktor ekonomi, barangkali dengan peralatan yang bagus hasilnya bisa lebih banyak. Jadi rasional aja kita berpikir si penjahat ini atau organisasi kejahatannya Berarti menurut sudah Ibu, menghitung itu. Si perampok ini menurut analisa Ibu ya terlatih atau tidak, Bu? Kalau saya melihatnya sih dari apa yang dia lakukan, penguasaan dia terhadap dia nggak, artinya tidak canggung ya memegang senjata. Ya, kalau orang tidak canggung memegang senjata, itu kan sama juga orang, pertanyaannya gitu Mas, itu bisa masak nggak? Dilihat dari cara pegang pisau kan? Ya, pisau di dapur maksudnya. Gitu. Nah, orang juga pegang senjata kan gitu. Dia sering nggak pegang itu kan dilihat dari cara dia memegang senjata itu. Berarti kalau dibilang perampok itu terlatih dengan merampok dan mendapatkan uang 25 juta, berarti apes jatuhnya. Ya sebetulnya kalau dibilang untung rugi harusnya rugi ya. Tapi siapa tahu gitu ya. Dari yang 25 juta, karena kita belum melihat serial apa namanya, katakanlah bahwa kejadian ini dilakukan berulang-ulang atau belum terdata barangkali. Ya, belum terdata, jadinya kalau 25 juta ke banyak orang, 25 kali 100 ya jatuhnya kan besar juga gitu loh, dan dengan jumlah yang banyak. Tapi untungnya di sini kan begitu satu kasus harusnya penegak hukum sudah bisa mencermati ini dan mencegah supaya tidak ada korban lain. Nah, berarti kita lihat lagi, Bu. Yang saya lihat banyak perampok-perampok sekarang yang melakukan kejahatan kalau dulu tuh di malam hari, Bu. Nah, kalau sekarang di siang hari, apakah mereka udah berani? Apa kenapa tuh, Bu? Menurut Ibu gimana, Bu? Ada barangkali kita bercermin dari filosofi para penjahat gitu ya. Tempat yang bersembunyi yang paling aman adalah di tempat ramai. Gitu ya. Iya benar. Jangan di kondisi sana, tadi saya ke sana, Bu. Betul. Itu ramai. Ya. Betul. Banyak orang ilir mudik. Jadi karakteristik orang di daerah itu, mereka cuek atau tidak terhadap sesamanya gitu ya. Ketika ada kejadian itu bagaimana reaksinya,
itu kan juga bisa dilihat. Ya, Bu. kalau kemudian itu dilakukan di tempat ramai, apalagi korbannya tidak berteriak gitu ya, dianggap begitu itu mendingan saya diam daripada kemudian pisau itu meletus ke bagian tubuh saya gitu. Menurut saya itu sudah balik lagi sudah dihitung oleh penjahatnya sebagai tempat yang paling aman. Sudah diintai dan dibaca tempat itu, Bu. Betul. Betul. Di samping balik lagi ya kita kalau melihatnya secara makro barangkali dari kejadian dari banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya ya mengenai fenomena kejahatan di siang hari belakangan ini. Memang ini evaluasi kepada petugas keamanan kita. Apakah kemudian kebijakan kepada Mabes Polri untuk kemudian membagi lagi konsentrasinya ya kepada pengamanan ya memang COVID penting, tapi yang lain juga harus dijaga gitu ya, keamanan masyarakat juga harus dijaga. Itu sepertinya jadi evaluasi yang penting. Berarti dibagi lagi, jangan terlalu terfokus ke penanganan COVID ya, iya, ke satu. Bu, berarti apakah menurut analisa Ibu, Bu, ini itu adalah sindikat, Bu? Kalau memang kita melihat dari itu kan dilakukan oleh 3 orang dengan motor ya. 4 orang, Bu. 4 Jadi, orang ya. Bonceng 2 motor, 2 motor, 2 orang. Iya. 2 motor, 2 orang dengan seolah berseragam gitu ya, sama-sama seragam. Kelihatannya kan sudah dipersiapkan rapi, gitu ya. Kelihatan rapi. Dari tampilannya, dari ya mereka, saya tidak tahu apakah itu mau menunjukkan identitas bahwa mereka dalam satu sindikat atau satu kelompok tertentu. Tapi yang pasti kalau dari kepemilikan senjata apinya, artinya mereka juga pihak-pihak yang atau terkait dengan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap itu.